Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kontrapedia. Apa kabar hari ini? Udah ngopi belum? Atau masih kepikiran perang Iran-Israel yang gak kelar-kelar itu? Tenang, yuk kita ngobrolin dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Saya tuh ya, yang paling bikin saya prihatin dan boleh dibilang cukup concern dalam konflik Iran dan Israel ini adalah ketika agama dijadikan alat legitimasi kekerasan. Kemarin saya lihat Mbak Munik di ILC Club bilang nggak mau masuk ke ranah agama. Tapi kutipan-kutipan kitab suci tetap saja keluar berkali-kali. Dan itu jadi pintu pembenaran. Semua kejahatan akan tampak terhormat kalau udah dibumbui ayat-ayat suci. Semua kekerasan akan terasa mulia kalau udah dikasih stempel agama. Entah yang dukung Iran atau yang dukung Israel. Kalau udah main kitab, semua jadi terlihat suci. Padahal, suci dari mananya coba? Kemari ada yang bilang juga, ini bukan sekadar konflik politik. Ini udah masuk ke ranah messianic belief alias kepercayaan bahwa mereka masing-masing menjalankan misi suci. Dan sejarah udah buktiin, perang agama tuh berdarah-darah. Yerusalem itu contoh paling gamblang. Simon Seba Montefiore di bukunya Yerusalem The Biography nyebutin gimana kota itu dibangun dari reruntuhan, darah, air mata, dan puing-puing perang dari zaman ke zaman. Dari Titus Vespasian ke Khilafah Bani Abbasiyah ke Rasputin, Rasputin maksudnya. Semua numpahin darah di sana. Yerusalem itu kota penuh luka, tapi selalu diklaim suci. Luka, tapi suci. Ironis ya. Dan semua itu terjadi atas nama agama. Padahal agama apapun gak pernah nyuruh kita buat membunuh manusia lain. Tuhan, kalau kita percaya padanya, menciptakan manusia untuk hidup, bukan buat dijadikan korban politik kekuasaan. Saya bahkan berani bilang, perang salib pun yang katanya antara Islam dan Kristen, buat saya mah itu perangnya orang Eropa dan orang Arab rebutan kekuasaan. What the hell was that, right? Atau lihat Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Katanya itu kemenangan Islam. Tapi kalau ditelaah, itu ekspansi politik. Sama seperti Kekaisaran Ottoman yang nginjak-injak Armenia. Termasuk juga ekspansi Islam ke Andalusia. Ketika kalah, umat Islam di sana dipaksa dibaptis sambil nangis, megang Al-Quran tapi disalib. Itu bukan karena perbedaan iman, tapi karena kerakusan kekuasaan. Makanya saya bilang, jangan pernah bawa agama dalam perang. Mau ayat dari Injil kah, Taurat kah, Al-Quran kah, jangan bawa-bawa. Karena begitu agama dilibatkan, semua pembantaian jadi kelihatan mulia. Padahal gak mulia sama sekali. Itu cuma ambisi, cuma kerakusan manusia. Dan perang Iran-Israel hari ini, ya produk kolonial juga. Tanah orang dibagi-bagi kayak warisan, padahal yang ngatur bukan pemiliknya. Dari zaman Sykes-Picot sampai Arthur Balfour, terus diklaim jadi tanah janji. Lah yang ijanjiin siapa? Yang punya tanah siapa? Dia bingung dong. Permusuhan yang kita lihat hari ini, itu residu. Sisa luka masa lalu yang dilestarikan, lalu ditambahin bumbu-bumbu teologis supaya kelihatan syahdu. Gak heran kalau di seluruh dunia banyak kelompok radikal yang sama aja. Army of Christ di Amerika, Ku Klux Klan, Hindu supremacis di India, teroris atas nama Buddha di Myanmar, sampai yang ngaku-ngaku jihad di Indonesia. Semua ngaku berjuang agama, padahal cuma haus kekuasaan. Judulnya Perang Iran-Israel. Pertanyaannya siapa pemenangnya? Jawabannya, nggak ada. Yang ada cuma jumlah kematian dan kehilangan. Ernest Hemingway bilang, dalam perang tidak ada pemenang, hanya orang-orang mati. Hannah Arendt juga setuju. Guru-guru saya, banyak ya dari mereka Yahudi, Arab, Kristen, semuanya ngajarin hal yang sama. Kemanusiaan itu lebih dulu dari agama. Al-Insyaniyah Qabla At-Tadayun. Menjadi manusia, itu fondasi.
agama datang setelahnya untuk menyempurnakan moral. Makanya saya membela Palestina bukan karena mereka Islam, karena di Palestina juga ada umat Kristen. Saya membela Iran bukan karena mereka Syiah, karena di Iran juga ada sinagog dan bahkan saya pernah ceramah di sana. Kemanusiaan itu no boundaries, gak ada batas-batasnya. Kalau kita masih pakai batas agama untuk menentukan siapa yang pantas hidup dan mati, ya itu bukan ajaran Tuhan. Saya tahu pernyataan ini bisa bikin saya dituduh Syiah lah, liberal lah, apalah. Tapi ya sudahlah, saya Islam aja. Islam saya NU, tapi saya nggak suka sektarian. Kalau ada pembantaian, entah itu Syiah, Kristen, Yahudi, siapapun, jangan bawa-bawa ayat. Itu bukan perintah Tuhan, itu perintah nafsu. Dan yang lebih ngeri, kalau nuklir udah di tangan orang putus asa. Iran, Israel, India, Pakistan, semua punya. Dan kalau mereka kepepet, bisa-bisa boom, game over kita semua. Konflik di Papua pun sama. Sisa penjajahan. Tanah orang dibagi-bagi, warisan kolonial yang hari ini jadi malapetaka lapis-lapis. Jadi sahabat Kontrapedia, saya mohon, jangan kita gampang terjebak keberpihakan. Kalau ada perang, jangan langsung bilang dia yang benar, dia yang salah. Karena dalam perang, yang salah itu kemanusiaan yang dilukai. Akhir kata, kalau agama tidak membawa akhlak, tidak membawa kasih, tidak membawa perdamaian, maka agama tinggal nama. Tuhan gak nyuruh kita jadi mesin pembunuh. Tuhan gak nyuruh kita balas dendam pakai ayat. Tuhan nyuruh kita hidup damai, saling mencintai, dan menjaga bumi. Agama itu rahmat, bukan alat politik. Jadi, silakan kalau mau debat politik, tapi jangan bawa Tuhan ke meja pembantaian. Terima kasih udah nonton dan mendengarkan. Jangan lupa share video ini kalau tamu sepemikiran, atau bahkan gak sepakat pun gak apa-apa. Kita diskusi bareng, kita cari jalan bareng. Sampai jumpa lagi di Kontrapedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa senyum ya, biar dunia gak terasa sekejam itu.